Selasa 22 Desember, Presiden Joko Widodo memanggil satu persatu menterinya untuk diperkenalkan kepada masyarakat. Di antara 6 nama baru yang dipanggil, ada 2 nama yang sudah diperkirakan memang bakal masuk dalam Kabinet Indonesia Maju. Dialah mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Sandi juga pernah menjadi rival Jokowi pada Pilpres 2019 lalu. Berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sebelumnya, nama Sandi sempat disebut akan menempati posisi Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edi Prabowo. Namun akhirnya Sandi ditunjuk menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wisnu Tama. Sedangkan satu nama lagi adalah mantan Duta Besar Amerika Serikat Muhammad Lutfi. Ia juga pernah menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Lutfi ditunjuk Jokowi menjadi Menteri Perdagangan, menggantikan Agus Suparmanto. Dan sekarang akan kita berikan tugas memimpin Kementerian Perdagangan. Lutfi bukanlah orang baru dalam lingkaran kekuasaan. Di masa Presiden SBY, Lutfi pernah menjadi Menteri Perdagangan dari 14 Februari sampai 20 Oktober 2014. Sandiaga dan Muhammad Lutfi kini telah resmi menempati posnya masing-masing setelah dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Dua nama ini menambah keunikan Kabinet Indonesia Maju sebab dengan bertambahnya dua wajah baru ini, di Kabinet Jokowi ada 3 orang yang bersahabat sejak masih muda, kini mereka sama-sama bekerja bersama Joko Widodo. Ketiganya adalah Sandiaga Uno, Muhammad Lutfi, dan Erick Thohir yang terlebih dahulu membantu Jokowi sebagai Menteri BUMN. Tidak lama setelah pengumuman menteri, Erick Thohir mengunggah foto bersama kedua sahabatnya di akun Instagramnya. Foto ini kemudian viral di media sosial. Publik kini menanti kinerja 3 sahabat ini dalam Kabinet Indonesia Maju. Gebrakan mereka ditunggu untuk membangkitkan ekonomi dari sergapan COVID-19 yang menyergap Indonesia sejak Maret lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu bagaimana kinerja Kabinet Jokowi dengan wajah-wajah barunya? Akankah ada harapan? Dan kita akan membahasnya bersama dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Syukur Nababan dan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat siang, abang-abang. Selamat siang. Baik, selanjutnya kami juga akan masih menghubungi politikus Partai Gerindra Arief Puyono untuk bergabung bersama kami di iNews Sore. Saya ke Pak Syukur terlebih dahulu. Pak Syukur, capable-kah wajah-wajah baru ini untuk membawa Indonesia lebih maju di tahun 2021 nanti? Ya, terima kasih. Tentu bukan kapasitas saya di dalam mengomentari itu. Bahwa sistem pemerintahan kita adalah sistem presidensial. Nah, tentu presiden memiliki visi misi pada saat janji-janji kampanye. Nah, visi misi itu harus diwujudkan presiden setelah terpilih. Nah, maka tentu saja untuk memilih pembantu-pembantunya, nah tentu saja presiden sudah melakukan pengecekan terhadap track record daripada semua pembantu-pembantunya. Nah, seperti kita ketahui di situasi 2020 mulai Maret kita mengalami situasi yang sangat luar biasa sekali, situasi yang sangat berat sekali, bukan hanya bangsa kita, pribadi lepas pribadi atau keluarga, ya seluruh dunia mengalaminya, yaitu akibat pandemi COVID. Nah, dengan situasi tersebut maka akan timbul masalah yang sangat luar biasa, masalah sosial, masalah ekonomi. Nah, tentu saja Pak Jokowi dengan Kabinet Indonesia Majunya, nah harus mempercepat sehingga pertumbuhan daripada ekonomi kita di tahun-tahun mendatang 2021 bisa diraih dan diwujudkan Pak Jokowi. Baik, Bang Syukur, Anda sebagai salah satu petinggi di partai di PDI Perjuangan,
penggantian Menteri Sosial dari Juliari Batubara yang tersangkut kasus korupsi kemudian digantikan lagi oleh PDI Perjuangan, yaitu Ibu Tri Risma hari ini. Pertimbangan dari PDI Perjuangan akhirnya memperbolehkan Tri Risma hari ini menjadi menteri. Adakah pertimbangan khusus, Bang Sukur? Saya mohon koreksi. Jadi bukan PDI Perjuangan yang menentukan Ibu Risma sebagai menteri. Tentu saja itu adalah keputusan mutlak dari Presiden untuk menentukan siapa yang menjadi pembantunya atau menterinya. Nah, Ibu Risma sebagai kolega saya di DPP partai, nah tentu saja seperti jawaban beliau sebelum dilantik kemarin, beberapa minggu sebelumnya beliau mengatakan ya harus minta izin dulu kepada Ketua Umum. Nah, tentu sebagai kader semua harus melakukan cara tersebut. Nah, tentu harapannya Pak Jokowi adalah Ibu Risma mampu mendrive atau Kementerian Sosial mampu mendrive situasi sulit khususnya di grassroots sehingga persoalan-persoalan sosial, persoalan-persoalan ekonomi bisa diselesaikan dengan baik. Baik, Bang Sukur, ada satu partai yang misuh-misuh dengan terpilihnya Sandiaga Uno sebagai Kemenparekraf, bahkan mengatakan kami sudah susah payah sejak Pilpres yang jadi pengganti malah di partai yang rival pada saat Pilpres. Kalau dari PDI Perjuangan seperti apa? Ya, seperti yang saya katakan tadi, tentu saya tidak dalam kapasitas untuk mengkritik siapa yang dipilih atau diangkat oleh Pak Jokowi sebagai pembantunya, sebagai menteri. Nah, itu hak mutlak dari Presiden Jokowi. Tetapi kami sebagai partai yang mendukung Pak Jokowi mulai dari Wali Kota Solo, terus Gubernur DKI Jakarta, terus Pilpres pertama dan Pilpres kedua. Nah, tentu kami akan terus mendukung Pak Jokowi khususnya di dalam menangani persoalan-persoalan bangsa, apakah persoalan ideologi, intoleransi, dan persoalan-persoalan ekonomi. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, kami percaya bahwa Pak Jokowi mampu memilih pembantu-pembantunya untuk mewujudkan visi misinya, mempercepat apa yang dia janjikan kepada rakyat. Baik, saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, dari 6 pilihan menteri hasil reshuffle pemerintahan Joko Widodo yang kedua, dari nama-nama yang ada yang orang partai, ada yang memang profesional, ada pula yang latar belakang ormas, dan pergantiannya pun cukup ekstrim dari yang tadinya background militer, Menteri Agama jadi backgroundnya kembali ke ormas gitu. Ya, saya kira secara umum kabinet presiden di Indonesia dari sejak dulu sampai sekarang itu mengikuti pola yang disebut dengan istilah kabinet bifurkasi. Jadi kabinet ahli atau zakon kabinet itu sesuatu yang too good to be true. Ya. Apa itu kabinet bifurkasi? Itu kabinet yang bertopang di atas dua kaki. Kaki partai politik dan kaki non-partai. Bahwa ada menteri yang profesional yang berasal dari rahim partai politik tentu saja ada. Tetapi ada juga profesional yang non-partai. Nah, umumnya kalau kita lihat kabinet bifurkasi terutama yang berkaitan dengan ekonomi mikro itu dipegang oleh partai politik karena biasanya ada kaitannya dengan urusan perebutan sumber daya. Sementara yang berkaitan dengan makro itu umumnya non partai murni. Jadi misalnya Menteri Keuangan, kemudian termasuk yang setingkat dengan Menteri BI, ya, itu biasanya dipegang oleh non partai. Nah, yang bermasalah terutama berkaitan dengan hukum itu memang umumnya berhubungan dengan menteri-menteri partai. Contoh misalnya Menteri Sosial itu ekonomi mikro itu berkaitan dengan distribusi kesejahteraan sosial. 3 menteri sebelumnya sebelum Risma itu 3-3-nya berasal dari partai politik dan 3-3-nya masuk ke penjara KPK. Mulai dari Bahtiar Habsyah dari P3, Idrus Marham dari Golkar, terakhir Juliari Batubara dari PDI Perjuangan. Jadi Ibu Risma ini punya tugas yang tidak mudah. Termasuk misalnya Menteri Perdagangan. Itu umumnya yang megang adalah partai. Ya. Kalaupun toh tidak ada bau partainya, minimal rekomendasi dari partai. Nah, Muhammad Lutfi mungkin kita tidak tahu apakah dia direkomendasi oleh partai atau tidak, tapi umumnya polanya adalah kabinet bifurkasi. Nah, kabinet sekarang hasil reshuffle itu punya beban yang tidak mudah karena satu, mereka dilantik setelah ada kejadian luar biasa berkaitan dengan OTT dalam waktu kurang lebih 2 pekan atau bahkan 1 pekan
oleh KPK terhadap 2 menteri. Yang kedua, ekspektasi publik yang melambung seiring dengan masa jabatan presiden yang lama-kelamaan kita tahu ya, ini periode terakhir 2022 akhir kemungkinan besar para anggota kabinetnya perhatiannya atau fokusnya sudah berganti atau setidaknya terbelah karena berkaitan dengan pemilu 2024. Baik, Jadi ini saya kira tantangan yang tidak mudah yang dihadapi oleh kabinet hasil reshuffle. Mas Burhanuddin, bagaimana tanggapan Anda dengan Pak Budi Gunadi yang berlatar belakang bukan dari tenaga kesehatan? Apakah ini dinilai bisa menghadapi dan juga mengerjakan sistem kesehatan di Indonesia, apalagi saat ini sedang pandemi, Mas Burhanuddin? Kalau saya tidak melihat background-nya, ya, saya melihat sebagai menteri itu titik tolaknya adalah soal penanganan kebijakan. Jadi tidak harus menjadi dokter untuk menjadi seorang menteri kesehatan, tetapi bagaimana seorang Budi Gunadi Sadikin itu mampu memberi arah yang jelas terkait dengan penanganan pandemi dan pasca pandemi. Dan kalau kita lihat latar belakangnya, beliau sejak di Bank Mandiri itu orang yang sangat detail, meskipun background-nya memang tidak pas ya. Sebenarnya apa sih Mas Burhan di tengah pandemi ini sebagai Menkes, apa sih yang dibutuhkan, ahli strategi kah, ahli kesehatan kah? Karena memang salah satu partai oposisi sudah mengkritik bahwa di masa pandemi ini dibutuhkan ahli kesehatan bukan ahli ekonomi. Sebenarnya yang dibutuhkan benar-benar dibutuhkan sosok seorang Menkes yang seperti apa di masa pandemi ini? Kalau menurut saya yang punya kemampuan manajerial dan tahu bagaimana mengatasi masalah waktu pandemi maupun pasca pandemi, yang mampu mengkombinasikan antara sains dan data, dan itu ada di Pak Budi. Ya, jadi tanpa harus mereka yang punya latar belakang dokter, Pak Terawan dokter, meskipun dokternya di militer, tetapi apakah mereka puas? Publik puas kan tidak. Dari awal Pak Terawan salah. Gitu. Jadi menurut saya kita harus kasih benefit of the doubt ya buat Pak Budi Sadikin untuk menyelesaikan misalnya ya tracing, testing, sama treatment, kasih waktu misalnya beberapa bulan. Kalau misalnya beliau tidak mampu, ya kita baru boleh mengkritik. Sekarang kan kita belum tahu apa-apa gitu ya. Dan saya tahu Pak Budi gitu ya, itu orang yang tidak anti kritik. Tetapi saya kira untuk posisi seperti sekarang, public health kan cukup diwakili oleh misalnya menterinya atau dirjanya. Tetapi di pucuk pimpinan itu orang yang tahu masalah. Dan itu tidak harus dari dokter, menurut saya pribadi. Baik, saya ke Bang Sukur. Bang Sukur, seperti apa komposisi kementerian sekarang? Karena kita lihat dua rival pada saat Pilpres 2019, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, kedua-duanya sudah masuk dalam Menteri Kabinet Indonesia Maju. Apa strategi PDI Perjuangan nanti? Apakah kedepannya 2024 ini juga menjadi suatu keuntungan bagi PDI Perjuangan? Ya, pertama-tama saya ingin mengomentari pertanyaan ke Bung Burhan tadi ya. Sebenarnya kementerian itu kan seperti yang disampaikan Bung Burhan tadi kan ya sebenarnya tidak terlalu penting itu masalah latar belakangnya. Tetapi yang paling penting itu adalah manajemen tata kelola masalah dan solusi. Nah, bagaimana melihat masalah dan membuat solusi itu yang paling penting. Jadi bukan daripada latar belakangnya apa. Nah, yang kedua terkait dengan masuknya Pak Prabowo Subianto dan Bung Sandiaga Uno, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kabinet tersebut atau menteri tersebut adalah pembantu presiden. Nah, tentu saja presiden memiliki hak prerogatif atau hak mutlak untuk menentukan pembantunya untuk mewujudkan visi misinya. Bagi kami PDI Perjuangan, kami masih sangat jauh kita melihat Pilpres yang sekarang. Kami masih konsolidasi, apalagi setelah pasca pemilu. Kami konsolidasi organisasi, konsolidasi gerakan, bagaimana kami agar siap nanti menghadapi pemilu pada tahun 2024 dalam situasi apapun. Baik, Bang Lutfi, dengan dilantiknya M. Lutfi sebagai dan Menteri Agama sebagai menteri yang baru, sebagai hasil reshuffle pemerintahan Jokowi Ma'ruf ini, PKB mengklaim bahwa menterinya bertambah sekarang menjadi 4 menteri. PDIP tidak minta tambah juga, Pak? Seperti yang saya sampaikan tadi, kami tidak pernah mengemis, tidak pernah minta-minta, biarpun seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Pak Jokowi kami usung mulai dari wali kota, ya tanpa PDI Perjuangan kan nggak mungkin menjadi wali kota.
terus kemudian ke gubernur, artinya kan kita tidak boleh lupa sejarah jas merah sampai ke presiden. Tetapi bagi kami adalah mendukung visi misi Pak Jokowi. Tentu apapun yang dilakukan Pak Jokowi untuk mewujudkan visi misinya itu, nah PDI Perjuangan harus mendukung. Jadi bukan berkutat di dalam urusan siapa yang jadi menteri, berapa jatahnya dan macam-macam. Tapi untuk pemetaan, adakah nanti langkah dari pihak PDI Perjuangan untuk memetakan apakah ini bisa dinyatakan untuk cek ombak kepada Risma untuk kemudian bertarung di tahun 2024, Pak Sukur? Kami belum, PDI Perjuangan, ini saya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai, kami belum bicara ke 2024 siapa calon dan cek ombak dan macam-macam. Seperti yang saya sampaikan tadi, kami konsolidasi organisasi, konsolidasi keanggotaan, konsolidasi 3 pilar, yaitu eksekutif, legislatif, dan seluruh struktur partai, bagaimana melakukan sinergi dan bisa berbuat lebih banyak lagi kepada rakyat untuk merebut hati rakyat, sehingga kami bisa memenangkan konsentrasi politik pada tahun 2024 3 kali berturut-turut. Baik, saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, jika melihat seperti ini, ada Partai Gerindra, petingginya semuanya masuk ke pemerintahan Jokowi. Bagaimana dengan check and balances dalam sistem demokrasi kita saat ini? Iya, ini idealnya memang partai yang mengusung calon presiden yang kalah itu tetap berada di luar. Itu bagian dari kebajikan demokrasi. Jadi yang menang diberi kesempatan untuk memerintah, yang kalah memberikan tawaran kebijakan sambil terus memainkan fungsinya sebagai checks and balances. Baik. Tapi kan ini terlalu sering ya kita dengar di mana Mas partai Burhan, atau dari hasil reshuffle ini berarti ada 34 menteri dan 15 wakil menteri. Walaupun jumlah wakil menterinya masih lebih sedikit ketimbang ketika Pak SBY menjabat. Menurut Anda ini kegemukan atau enggak? Ya, sebenarnya kan aturan formalnya ada di Undang-Undang Kementerian Negara. Jadi menurut saya sih karena dari awal settingnya adalah akomodasi partai dalam sistem presidensial multi partai ekstrim, dan karenanya akomodasi itu tidak terhindarkan, dan saat yang sama juga ada fungsi kompetensi, ada fungsi representasi gender, wilayah, etnik. Seringkali kalau kita lihat dari kacamata yang lebih praktis, terutama dalam sistem presidensial kepartian yang lebih sederhana seperti yang di Amerika, ya posturnya kegendutan. Cuma masalahnya kan lagi-lagi ya kompleks ya, ini bukan semata-mata urusan Pak Jokowi saja, bahkan sejak dulu kan postur kabinet kita memang selalu gemuk, bahkan kemudian ditambah misalnya dengan porsi wakil menteri. Jadi, wakil menteri itu kan pada dasarnya akomodasi terhadap mereka yang murni tidak didasarkan pada representasi partai politik. Jadi ada semacam, jadi pada titik tertentu ada semacam matahari kembar, tapi di sisi lain presiden membutuhkan wakil menteri karena membutuhkan masukan yang lebih objektif. Karena kalau menterinya berasal dari partai politik, seringkali tuannya ganda atau double. Jadi ini bagian dari akibat, bukan sebab ya. Tapi adakah indikasi jika pengadaan kursi menteri ini hanya untuk mungkin bagi-bagi jabatan dan juga mungkin membantu para pembantu proses pemenangan Presiden Jokowi ini diberikan hadiah, reward seperti itu? Ya itu kan sebenarnya wajar saja Mas ya. Siapa yang menang akan mendapatkan nangkanya. Tetapi yang paling penting kan bukan soal reward tadi, tetapi apakah mereka yang mendapatkan reward itu betul-betul pantas atau tidak menduduki posisi tersebut. Jadi buat siapapun, termasuk kalangan profesional, kalau ingin mendapatkan jabatan sebagai menteri, apalagi menteri adalah jabatan politik, ya masuk partai, gitu ya. Jadi tidak ada makan siang gratis. Nah, supaya partai politik tidak kehabisan stok kader yang berkualitas ketika mereka diminta menduduki posisi publik. Coba kalau kita lihat ya. Baik. Saya sudah bergabung bersama kami Ketua Jokowi Mania, Emmanuel Ebenezer. Selamat sore, Mas Emmanuel. Selamat sore, Mbak. Ya, tanggapan Anda terkait dengan reshuffle kabinet 6 menteri ini? Sampai detik ini kita melihat cukup. Tapi kita tetap mewanti-wanti karena ini kan semua latar belakangnya para pengusaha. Karena kita lihat tidak ada salah satu pun dari 6 yang dipilih presiden ini membuat semacam pernyataan atau membuat semacam fakta integritas
siap dihukum mati jika korupsi. Nah, ini juga kita sayangkan. Seharusnya mereka berani mempelopori anti korupsi itu sendiri. Memang tadi persis yang narasumber tadi sebelumnya bilangin, memang tidak ada makan yang gratis hari ini. Tapi harus dipahami juga, ini kebutuhan soal gagasan atau Tanggapan Anda, ini Mas Immanuel, terkait dengan Sandiaga Uno yang akhirnya menjadi menteri di kabinet Jokowi Ma'ruf. Jadi ada Prabowo dan juga ada Sandi di kabinet ini yang tadinya adalah rival. Tanggapan Anda? Ya, sampai detik ini kita melihat Sandiaga Uno ini kan anak muda, kemudian brilian, punya kemampuan bekerja. Ketiga, dia punya jaringan. Yang jelas orang ini mumpuni lah secara kompetensi. Persoal integritas, kami juga meyakini Pak Sandiaga Uno memiliki hal itu. Tapi memang sekali lagi harus ada semacam komitmen berkaitan dengan fakta integritas. Nah, sampai detik ini memang saya belum melihat dari 6 menteri itu membuat semacam pernyataan mereka siap dihukum mati jika korupsi. Artinya mereka bikin komitmen itu dong. Kalau soal pergantian kabinet ini kan ritual elit. Yang kita mau kan ritual ini bisa diimplementasikan dan bisa dirasakan oleh masyarakat sendiri. Karena kita kemarin melihat periode kedua tahun pertama presiden, begitu vulgarnya, di mana menteri tertangkap OTT KPK dengan duit yang berkarung-karung itu berkoper-koper. Di sisi lain kita lihat masyarakat susah dapat pekerjaan, susah makan. Kemudian satu lagi OTT KPK Pak Edi Prabowo ketangkap juga dengan membawa belanjaan barang mewah, dan ini membuat kita juga sedikit miris. Ya, semoga menteri yang dipilih Pak Presiden kali ini bisa menjaga itu juga. Karena kita nggak mau menteri-menteri ini punya visi misi sendiri, harus mampu mengawal visi misi presiden gitu loh. Baik, Bang Sukur, Juliari Batubara, kader PDI Perjuangan ditangkap karena korupsi. Nah, tadi saran dari Bang Immanuel, fakta integritas untuk tidak korupsi, kalau tidak akan dihukum mati. Akankah kader PDI Perjuangan yang saat ini masih menjabat sebagai menteri akan mempertimbangkan untuk melakukan fakta integritas tidak korupsi ini? Kita kembali lagi ke dasar. Menteri itu bukan diangkat PDI Perjuangan. Jadi PDI Perjuangan tidak bisa membuat fakta integritas. Tapi ada dong Bang Sukur, bargaining dari partai ingin menterinya berapa, kursinya, jatahnya gitu Bang Sukur. Itu namanya genit dan cari panggung. Jadi PDI Perjuangan tidak pernah genit dan cari panggung. Menteri itu adalah pembantu presiden. Nah, jadi seperti yang dikatakan Bung Immanuel tadi, ya presiden yang melakukan. Jadi bukan PDI Perjuangan. Tapi nggak ada gitu Bang Sukur, bargaining dari PDI Perjuangan sebagai partai induk partainya Pak Jokowi ini minta Pak segini dong jumlahnya, masa sih nggak ada Bang Sukur? Anda bisa lihat, saya sampaikan tadi, jas merah tadi, dari wali kota, terus kemudian gubernur, ya sampai ke presiden 2 periode kita dukung terus, visi misinya yang kita dukung, tetapi bagaimana mewujudkan visi misi itu, nah tentu hak mutlak Presiden Jokowi untuk memilih menteri-menterinya. Jadi kita tidak cengeng, kita tidak minta jatah-jatahan. Bagi kita adalah berjuang untuk NKRI, Pancasila, Trisakti, itu fokus kita. Baik, nah, saya ke itu Mas yang Burhan. kita titipkan kepada Pak Jokowi. Baik, Mas Burhan, terkait tidak ada minta-minta jatah ini, tanggapan Anda? Ya nggak mungkin lah, pasti ada. Jadi ada panggung depan, panggung belakang, biasa dalam politik, namanya dramaturgi politik. Yang penting adalah Pak Jokowinya sendiri. Jadi sebagai presiden, sebagai majikan utama dari kabinet, apakah seorang Jokowi mampu memaksimalkan hak prerogatif yang dia punya atau tidak? Bahwa di belakang ada permintaan sekian, harus si A, si B, tapi pada ujungnya apakah seorang Jokowi tunduk pada kemauan partai politik atau tidak? Nah di situ, cara ngujinya adalah nama-nama. Nah, kalau misalnya ada nama dari partai, asalkan kompetensinya bisa dijamin, asalkan integritasnya juga dipercaya, itu menunjukkan bahwa satu, partainya juga memberi nama yang benar, masukan yang benar, presidennya juga tidak lantas tunduk ketika ada masukan nama-nama yang questionable integritasnya, dan kompetensinya juga diragukan. Jadi
Di situ ukuran yang paling jelas, sambil menguji selama beberapa bulan ke depan, apakah nama-nama yang ditunjuk tadi betul-betul sesuai dengan ekspektasi, atau hanya sekedar nama besar saja, tetapi kerjanya nol besar. Bang Immanuel, sebagai pendukung Jokowi 2 periode, Jokowi mania seperti itu. Dari pihak Jokowi mania sendiri tidak ada mungkin lobby-lobby kasar lah untuk meminta kursi jabatan di Kabinet Indonesia Maju. Ini kami sadar diri lah ya, kami kan supporting dari luar, kami hanya sebatas relawan ya. Kita tahu kapasitas lah. Kita lihat walaupun ya relawan punya kontribusi besar terhadap proses pemenangan presiden. Tapi kita lihat kan pemilu kemarin juga bergerak. Ya tadi persis yang Pak Syukur Baban tadi sampaikan, memang menteri-menteri ini dilantik oleh presiden. Kemudian ini memang yang disumpah juga menterinya, bukan partainya. Tapi saya rasa ya tidak juga sesembrono lah merekomendasikan kadernya untuk masuk di pemerintahan, karena efeknya itu tidak bagus buat partainya, karena nanti ada semacam sanksi politik dan sanksi sosial itu, dan itu berkali-kali terjadi di partai-partai ketika kita contoh partai P3 ketika ketua umumnya tertangkap OTT, ada sanksi sosial dan sanksi politik yang dilakukan oleh publik. Baik. Saya kembali ke Bang Syukur terkait pernyataan Mas Immanuel. Bang Syukur, walaupun yang bekerja adalah menterinya, yang tertangkap menterinya, yang berjanji menterinya, yang disumpah menterinya, tapi mau tidak mau partai akan terseret saat menteri yang bernaung di bawah partai tersebut ini terseret kasus korupsi. Contohnya kemarin pada saat Pak Juliari Batubara. Ya, tadi kita janji ya tidak akan membahas hal-hal di luar itu ya, tapi tidak apa-apa, saya akan jawab. Kita ini manusia ini, kita tidak tahu hanya hati dan Tuhan. Itu aja jawaban saya. Jadi di dalam perjalanan waktu, seperti dikatakan Bung Immanuel juga, fakta integritas itu hanya secari kertas. Tetapi di dalam perjalanan waktu, jadi jangan dikatomi bahwa ada partai jadi begini, ada non-partai jadi begini. Ya semuanya, ini tergantung orangnya. Orangnya seperti apa, ideologinya seperti apa, ambisinya seperti apa, keinginannya seperti apa, itu yang paling penting. Baik, saya ke Mas Burhan, tanggapan Anda. Seharusnya partai PDI menjadi partai ideologis bisa mempelopori itu. Nah tadi kan Bang Syukur menyinggung persoalan latar belakang ideologi dan sebagainya. Justru PDI sebagai partai ideologis harus mampu mempelopori itu, gitu loh. Beda dengan partai-partai yang orientasinya pragmatis. Memang kalau persoalan korupsi ini tidak bisa mewakili partai. Korupsi ini harus mewakili dirinya sendiri, amakan, pridi gitu loh. Kita lihat kasus Juliari Batubara ini memang mewakili dirinya, tapi juga partainya sudah mengevaluasi kader-kadernya ke depan. Jangan lagi menaruh, jangan lagi berjudi dengan orang-orang yang secara mentalitas itu korup, karena ini akan merugikan partai lagi, merugikan negara ini. Di dalam pilkada, pileg tidak pernah ada yang tersangka kita calonkan. Jadi di sistem PDI Perjuangan itu sudah ada. Betul. Saya sebagai ketua DPP bidang keanggotaan dan organisasi. Tetapi bisa kita fokus ke pembahasan awal, Mbak. Baik, saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, tanggapannya terkait ini. Perlukah ada fakta integritas bahwa hukuman mati bagi menteri yang korupsi terutama dana COVID? Kalau soal perlu tidaknya kan masing-masing punya pertimbangan sendiri-sendiri ya. Tapi kalau saya melihat ini bagian dari akibat, bukan sebab. Jadi tadi saya sebut dengan kabinet bifurkasi. Jadi kabinet yang bertopang di antara dua kaki partai, kaki non-partai. Nah kalau Anda cek, betul bahwa masing-masing menteri punya tanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan ketika berhubungan dengan korupsi. Tapi kalau coba cek, umumnya menteri yang bersangkutan dengan kasus hukum di KPK itu umumnya menteri dari partai politik. Artinya bukan semata-mata menterinya sendiri, ada sistem politik besar yang membuat menteri yang berasal dari partai politik punya semacam tanggung jawab untuk membantu Jadi partainya. mau tidak mau partai harus terseret dan mungkin partai harus membina kadernya lebih. Bukan begitu. Ini ada konteks sistem politik
yang mahal yang membuat kader partai ketika menjabat sebagai anggota kabinet, mereka harus membayar hutang pada partainya. Baik. Terima kasih. Dan cara membayarnya salah satunya melalui cara-cara yang Baik, terima yang kasih tidak Mas benar Burhan, gitu. terima kasih Bang Sukur, terima kasih Mas Immanuel Ebenezer telah bergabung bersama kami di Anya.